Kamu merahasiakan semua ini. Pantas kamu selalu berpihak pada wanita licik itu. Lakuin lebih dari itu, Mas. Ini jebakan. Kamu tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya kalau kamu bersikap seperti ini, Danuel. Fata akhirnya menghubungi Sisi dengan kabar yang cukup melegakan. Ada perkembangan soal Blade. Perlahan tapi pasti, tembok keras yang selama ini dibangun Blade mulai retak. Fatah tahu betul bagaimana cara mendekati orang seperti Blade. Bukan dengan tekanan, bukan dengan ancaman, tapi dengan suara lembut dan sikap tenang yang konsisten. Soft spoken-nya Fatah bukan dibuat-buat. Justru itu senjata paling ampuhnya. Blade yang selama ini terlihat dingin, penuh perhitungan, dan sulit ditebak, mulai menunjukkan celah. Ego yang begitu tinggi perlahan tersentuh. Fatah tidak menyerang dari luar, dia masuk lewat hati nurani. Ia mengingatkan tanpa menggurui, menekan tanpa terlihat menekan. Blade memang belum mengaku bahwa dirinya adalah Haruna, tapi responsnya sudah berbeda. Tatapan matanya tidak lagi setajam biasanya. Ada ragu, ada goyah, ada sesuatu yang disembunyikan dan kini mulai terasa berat untuk terus dipendam. Fatah sadar ini baru awal. Ia tak boleh terburu-buru. Kalau terlalu ditekan, Blade bisa kembali memasang dindingnya. Tapi setidaknya sekarang, ia tahu dirinya sudah berhasil masuk ke ruang yang selama ini terkunci rapat. Di sisi lain, Akila sempat meminta izin pada orang tuanya untuk menjenguk Bu Lena ke rumah Harry. Ia merasa ada yang perlu ia tanyakan, ada kegelisahan yang belum terjawab. Namun waktu sudah terlalu malam. Orang tuanya menyarankan besok saja. Akila menurut, walau hatinya masih penuh rasa penasaran. Ada banyak hal yang belakangan ini terasa janggal, dan instingnya mengatakan bahwa kebenaran itu tidak jauh dari orang-orang terdekatnya. Sementara itu, suasana memanas di tempat lain. Danuel dan Ares terlibat pembicaraan serius yang berubah menjadi konfrontasi emosional. Masa lalu kembali diungkit. Danuel tak bisa menahan kekesalannya. Ia baru mengetahui bahwa Ares sudah tahu sejak 3 tahun lalu kalau Mohan masih hidup. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Danuel merasa dikhianati. Ares memilih melindungi dari jauh. Ia mengawasi Mohan tanpa mendekat. Ia memastikan anak itu tetap hidup, meski dalam kondisi yang dulu sempat memprihatinkan. Bagi Ares, itu satu-satunya cara. Tapi bagi Danuel, itu terlihat seperti sikap pengecut. Terlebih lagi, Ares tampak seolah berpihak pada Dominic. Dari luar, Ares terlihat lemah, terlihat patuh, bahkan seperti berada di bawah kendali Dominic. Danuel tak bisa menerima itu. Baginya, Dominic adalah sumber dari begitu banyak kekacauan. Termasuk kasus yang menyeret dirinya ke penjara. Danuel tahu betul ia masuk penjara karena menggantikan dia. Kasus itu terasa janggal sejak awal. Terlalu rapi, terlalu terstruktur. Dan benang merahnya selalu kembali ke satu nama, Dominic. Ares sebenarnya tahu. Ia mencium kejanggalan itu sejak lama. Tapi ia memilih bergerak dalam bayangan. Strateginya memang tidak terlihat gagah. Ia memilih menunduk agar tidak dicurigai. Ia membiarkan dirinya tampak lemah agar bisa bergerak lebih leluasa. Sayangnya, rencana itu tidak dipahami Danuel. Emosi akhirnya meledak. Adu fisik tak terhindarkan. Baku hantam terjadi bukan karena benci, tapi karena salah paham yang menumpuk terlalu lama. Danuel diliputi amarah dan kekecewaan. Ares mencoba bertahan tanpa membalas dengan penuh tenaga. Ia tahu ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang waktu yang belum tepat untuk membuka semua kartu. Ares berniat menjelaskan semuanya, tapi belum sekarang. Masih ada potongan puzzle yang belum bisa ia ungkap. Danuel juga menyimpan kekesalan lain. Ia tahu Ares tidak pernah benar-benar jujur pada Cassandra, istrinya sendiri, soal Mohan. Padahal Cassandra selama ini yakin anaknya masih hidup. Intuisi seorang ibu tidak pernah benar-benar salah. Ia merasakan kehadiran yang belum selesai, ikatan yang belum putus. Di sisi lain, Dominic masih berada di atas angin. Dari luar, ia terlihat berhasil menguasai Ares. Seolah semua berjalan sesuai rencananya. Ia tenang, penuh percaya diri, merasa kendali tetap di tangannya. Namun Valerian mulai menyimpan kecurigaan, terutama terhadap Cassandra. Menurutnya, perempuan itu terlalu frontal, terlalu berani menunjukkan sikap, dan orang seperti itu bisa saja bertindak di luar dugaan. Dominic justru santai. Ia menganggap Cassandra tidak akan berani melangkah sejauh itu. Baginya, semua masih dalam batas aman. Namun retakan sudah mulai muncul di banyak sisi.
Fatah dengan pendekatan halusnya, Ares dengan strategi diamnya, Danuel dengan emosinya, Cassandra dengan keyakinannya. Semua bergerak di jalur masing-masing, tapi perlahan menuju satu titik pertemuan. Di tengah semua itu, Zara masih memikirkan kabar tentang papanya. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa dia, mamanya, menyembunyikan sesuatu. Sikap dia berubah setiap kali topik itu muncul. Terlalu hati-hati, terlalu cepat mengalihkan pembicaraan. Zara mulai merangkai potongan-potongan kecil yang selama ini ia abaikan. Tatapan kosong, jawaban setengah hati, dan keheningan yang terasa tidak biasa. Ia belum tahu kebenarannya, tapi hatinya sudah bersiap pada kemungkinan yang tidak mudah. Malam itu, masing-masing dari mereka membawa beban pikiran sendiri. Ada yang sedang menyusun strategi, ada yang menahan amarah, ada yang mulai membuka hati, dan ada yang mulai menyadari bahwa rahasia sebesar apapun tidak akan selamanya bisa disembunyikan.